Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semua ulama sepakat dari mazhab apapun, kemudian dengan latar belakang apapun, dengan konsentrasi apapun di bidang ilmu Islam, tetapi semua mereka sepakat untuk menyatakan bahwa Islam itu adalah minhajul hayah, sistem kehidupan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam sebagai din, menetapkan Islam sebagai agama, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Islam itu sebagai minhajul hayah atau manhajul hayah, sistem kehidupan manusia. Pemahaman Islam sebagai sistem kehidupan manusia ini diajarkan oleh Rasulullah SAW secara bertahap. Dari awal dakwah beliau di Makkah sampai beliau wafat di atas pangkuan Aisyah. Beliau mengajarkan tentang Islam satu demi satu sehingga menjadi utuh, dan Allah menyebutnya dengan istilah al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat itu Allah turunkan di akhir-akhir masa kenabian sebelum beliau wafat, dan kalau kita membaca ayatnya berkaitan dengan masalah makanan yang halal dan yang haram, atau masalah hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, atau juga hewan yang disembelih dengan nama Allah dan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Intinya bahwa Al-Quran di dalam banyak ayat menyebutkan bahwa Islam ini bukan sekedar satu hal dalam kehidupan manusia, tetapi segala hal. Hadis juga demikian. Hadis tidak hanya menyampaikan satu tema tentang kehidupan kita, tetapi menyampaikan semua tema tentang kehidupan kita. Jadi sampai tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang tidak dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Semuanya dibahas. Ada yang dibahas secara detail sampai ke soal teknis, ada yang dibahas hanya dalam tataran nilai, sedangkan teknisnya diberikan keleluasaan bagi kita untuk bisa berimprovisasi. Jadi ada yang dibahas sampai ke teknis seperti bab ibadah, itu dibahas sampai ke teknisnya. Tetapi ada yang tidak dibahas secara teknis, cuma dibahas secara nilai, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Soal teknisnya diserahkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan setiap zaman dan tempat, improvisasi. Tapi intinya tidak ada satupun dalam kehidupan kita satu masalah atau satu tema atau satu judul kecuali semua itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Islam, kata para ulama, minhajul hayah, sistem kehidupan. Islam adalah sistem kehidupan. Ketika kita meyakini, memahami bahwa Islam adalah sistem kehidupan, ada yang menarik yang disampaikan oleh seorang guru saya. Kata beliau, kehidupan itu ternyata sangat luas. Kalau kita meyakini bahwa Islam adalah sistem kehidupan, maka kenyataan dari sebuah kehidupan itu adalah keragaman. Kenyataan dari sebuah kehidupan itu adalah varian. Kehidupan itu adalah komprehensif, segala hal gitu. Dan tidak disebut kehidupan hanya taklim. Taklim itu bukan mencakup seluruh kehidupan. Itu hanya satu adegan kecil dalam kehidupan manusia dengan beragam adegan-adegan yang sangat banyak.
Sehingga kalau kita meyakini Islam adalah minhajul hayah, sistem kehidupan, berarti kita harus belajar bagaimana membawa Islam ini, menerapkan Islam ini bukan cuma dalam taklim, tetapi dalam semua aspek kehidupan manusia. Itulah Islam. Sehingga orang yang berdakwah untuk menyebarkan Islam, kalau dia hanya fokus tentang taklim atau tausiah atau khutbah atau majelis ilmu di dalam masjid, berarti dia belum memahami konsep bahwa Islam itu adalah minhajul hayah, sistem kehidupan manusia yang mencakup segala hal. Biasanya orang yang seperti ini akan berpikir yang sangat parsial dan idealis, perfeksionis, karena dia melihat Islam hanya sebuah taklim, hanya sebuah halaqah ilmu, hanya sebuah mimbar, hanya sebuah orasi khutbah. Dan dalam kondisi seperti itu, berbicara tentang hal-hal yang ideal itu sangat mudah. Berbicara tentang hal-hal yang perfect itu sangat mudah. Dan jadilah seseorang yang kaku, parsial, perfeksionis, idealis, dan tidak mau toleran dengan kenyataan yang ada di tengah kehidupan manusia. Karena memahami Islam hanya sebagai sistem taklim, sehingga ketika dia buat gerakan dakwah, dia lebih cenderung menjadi event organizer ketimbang menjadi seorang dai. Apa beda dai dengan event organizer? Kalau event organizer, dia akan concern bagaimana membuat lebih banyak taklim dan mendatangkan lebih banyak massa. Buat taklim di sini, ternyata kurang, tempatnya mungkin jauh, kita ganti ke tempat yang lebih strategis. Udah di tempat yang lebih strategis, kenapa masih belum terlalu banyak membludak? Mungkin ustadznya yang kurang seleb, akhirnya ngundang ustadz yang lebih terkenal. Terus apalagi yang bisa diramu, dibuat supaya taklim ini makin sukses? Ini namanya EO, event organizer. Fokus kepada eventnya, dan bahkan hampir tidak terlalu memperhatikan atau menghiraukan soal dampak dari event ini kepada kehidupan manusia. Lebih kepada banyaknya yang datang, kemudian bagusnya materi, kemudian menjadi semarak hanya dalam tataran taklim saja. Dan ini adalah pemahaman sebagian besar umat Islam hari ini. Memahami Islam itu adalah taklim, sehingga kecenderungannya melihat orang soleh itu adalah di masjid. Melihat orang soleh di masjid. Memang benar, tempat yang paling disukai Allah itu adalah masjid, dan tempat yang paling Allah tidak suka itu pasar. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata orang-orang soleh yang ada di masjid Nabawi juga ternyata pedagang di pasar? Dan tahukah kita bahwa hadis tentang berzikir di pasar itu jauh lebih besar pahalanya daripada berzikir di masjid? Terus gimana mengcombine dua versi teks ini? Yang satu seolah-olah mengesankan masjid itu tempat yang terbaik sehingga orang soleh itu lihatnya di masjid. Dan bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Dan Nabi juga mengatakan, kalau kamu melihat seorang laki-laki datang lalu-lalang antara masjid rumah, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Sedangkan di dalam teks yang lain disebutkan bahwa sebaik-baik kamu yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Memberi manfaat di masjid sedikit. Coba, mau menjadi orang yang terbaik, lalu kita datang ke masjid. Bagaimana cara kita memberi manfaat kepada orang lain kalau kita berada di dalam masjid dan tidak mau keluar dari pintu masjid? Gimana mengkombin dua teks yang terkesan tuh berbeda, kontroversi gitu. Inilah pemahaman yang harus kita coba utuhkan, karena banyak orang yang memahaminya secara parsial, melihat hadis ini terus ke arah sini, masjid, tanpa mempedulikan yang di luar. Ada lagi orang yang mempedulikan yang di luar terus, tapi tidak peduli dengan kewajibannya kepada Allah dalam urusan masjid. Islam adalah sistem kehidupan, sehingga tidak bisa kita mengambil satu bagian dan membuang sebagian besar bagian-bagian yang lain. Kalau demikian pemahaman kita, maka kita telah mereduksi Islam dari sejatinya sebagai minhajul hayah menjadi manhajut ta'lim. Sehingga kalau kita mau mengkombinasikan antara dua teks yang tadi terkesan berbeda, ternyata untuk menjadi orang yang sempurna itu, menjadi orang yang ideal, menjadi orang yang baik itu, pertama kita memperbaiki diri kita di dalam masjid, itu secara simboliknya. Maka kemudian
baru setelah kita bisa memperbaiki diri kita atau sambil memperbaiki diri kita secara simultan, kita mencoba juga untuk memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya, kata para ulama, karena Islam ini adalah sistem kehidupan, maka seorang muslim harus tahu realitas dari kehidupan itu bukan cuma realitas taklim. Banyak orang yang menghabiskan pikirannya, emosinya hanya tentang taklim. Terjadi masalah-masalah seputar di dalam taklim, antara teman dengan teman, antara pengurus dengan jamaah, antara pengurus dengan pengurus, antara ustadz dengan murid, dan seterusnya. Masalahnya itu nggak keluar dari tataran taklim komunitas kecil gitu. Sibuk habis usianya di taklim saja. Bukan saya katakan taklim tidak penting, bahkan sekarang kita sudah mengadakan taklim. Tetapi kita nggak boleh menyempitkan pemahaman kita, sudut pandang kita hanya, oh Islam itu hanya ada di masjid, Islam itu hanya ada dalam tausiah dan halakoh ilmu. Kalau menerapkan Islam di ta'lim itu jauh lebih mudah. Misalnya perempuan di bawah hijab. Bahkan orang yang tidak berjilbab pun kalau datang ke masjid, insya Allah dia pakai mukena. Di luar dia nggak pakai jilbab, pas masuk ke dalam masjid dia cari mukena di pojok-pojok masjid, di soft perempuan, kemudian dia pakai mukena. Dia dengar taklim. Menerapkan Islam di dalam taklim sangat mudah. Tetapi apakah Islam cuma taklim? Ternyata tidak. Berarti ada PR yang lebih besar yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita selain menerapkan Islam dalam taklim. Di dalam taklim kita semuanya menunduk, semua kita mendengar dengan sami'na wa ata'na. Bukankah orang yang ada di dalam taklim itu hanya sebagian kecil dari persentase semua orang yang ada di dalam dunia ini? Atau di kota Bandung, coba kita buat survei secara logis, secara realistis. Orang yang hadir dalam taklim ketimbang di luar taklim lebih banyak mana? Sehingga kalau kita menerjemahkan Islam hanya taklim, berarti sudah selesai tugas kita, karena taklim sudah ada isinya dan kita sudah menyampaikan tabligh. Saya sudah berceramah, sudah selesai tugas saya sebagai ustaz, sudah menyampaikan ceramah, sudah menyampaikan tausiah, sudah selesai, saya pulang, tinggal saya menikmati hidup dengan keluarga. Apakah sebatas itu tugas seorang ustaz? Apakah sebatas itu tugas seorang dai? Ternyata kalau dia memahami Islam itu syumul, Islam yang menyeluruh, berarti itu hanya salah satu tugas kecil di antara tugas-tugas sebagai seorang dai. Maka karena Islam adalah minhajul hayah, tugas kita adalah gimana menjadikan kehidupan kita itu menjadi Islami. Kehidupan yang saya maksud bukan cuma adegan taklim. Dan realitas dari kehidupan itu, di dalam kehidupan itu ada taklim. Kehidupan itu ada masalah pribadi, kehidupan itu ada masalah keluarga, kehidupan itu ada masalah sosial masyarakat, kehidupan itu ada masalah negara, kehidupan itu ada masalah umat atau manusia seutuhnya, seluruhnya. Itulah kehidupan realitasnya. Jadi kita bukan hanya mikirkan orang-orang yang ada di taklim, tetapi kita juga mikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan seluruh bangsa kita dan umat Islam atau umat manusia. Itulah Islam. Atau kalau dalam masalah Islam, kalau kehidupan manusia itu punya banyak sekali adegan aktivitas, katakanlah misalnya dimulai dari aktivitas wajib kita adalah masalah aktivitas pekerjaan. Berarti gimana caranya membawa Islam itu kepada pekerjaan kita? Kemudian ada hobi. Hobi itu bagian dari kehidupan, dan jangan hilangkan atau jangan pisahkan antara Islam dengan hobi. Karena hobi itu bagian dari kehidupan, sedangkan Islam adalah manhajul hayah, sistem kehidupan, sehingga dia juga masuk ke dalam hobi. Ada yang hobinya berenang, ada yang hobinya main sepeda, ada yang hobinya motor, ada yang hobinya segala macam hobinya. Ada yang hobinya hiburan, ada yang hobinya mendengar musik atau bermain musik. Islam adalah sistem kehidupan, dan salah satu di antara adegan kehidupan manusia itu adalah hobi atau kesenangan. Jadi Islam menjadi sistem dalam kesenangan dan hobi manusia. Gimana caranya orang yang punya hobi itu kemudian terbingkai dengan bingkai Islam, diarahkan oleh Islam, tetapi dia tidak harus meninggalkan hobinya. Karena Islam tidak memusuhi hobi manusia, tidak memerangi kesenangan manusia, tetapi mengarahkan kesenangan itu dari yang hanya sekedar sia-sia menjadi setidaknya tidak bermanfaat juga tidak masalah, tetapi tidak merugikan dirinya dan orang lain. Minimal tidak merugikan dirinya dan orang lain, kalaupun tidak bisa memberi manfaat yang lebih. Ini adalah Islam. Makanya kita harus berpikir sebagai seorang dai,
Apa yang ditawarkan Islam untuk masalah pekerjaan? Apa yang ditawarkan Islam untuk masalah hobi manusia? Apa yang ditawarkan Islam untuk masalah keluarga? Apa yang ditawarkan Islam untuk masalah negara? Apa yang ditawarkan Islam untuk masalah ekonomi, politik, segala macam? Semuanya ada dalam Islam. Hanya prakteknya kita harus berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan di zaman dan tempat kita. Nilainya sudah ditanamkan oleh Al-Quran dan hadis jauh 1400 tahun yang lalu. Nilainya, tetapi prakteknya yang merujuk kepada nilai itu, selama tidak keluar dari nilai itu, maka dimudahkanlah dalam Islam itu bagaimana cara kita menggunakan teknis yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah Islam sebenarnya. Maka untuk itu teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira menjadi seorang muslim itu berarti bukan sekedar menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah yang belajar di dalam masjid kemudian menerapkan dengan ibadah sunnahnya sendiri. Saya kira menjadi seorang muslim tidak sebatas itu. Karena agama Islam bukan agama ruhban. Apa itu ruhban? Agama spiritual. Agama Islam bukan agama ruhban, agama spiritual. Tetapi juga bukan agama maddi, agama materialis. Agama Islam itu adalah agama Rabbani. Rabbani itu mencakup dua unsur, unsur langit dan bumi. Unsur langit adalah ketaatan, unsur bumi adalah rahmatan. Itulah Islam. Sehingga kalau kita menerjemahkan menjadi seorang muslim itu sudah cukup hanya sekedar ikut taklim lalu beribadah sendiri, saya kira itu masih jauh dari cukup. Seandainya itu cukup, maka Rasulullah SAW tidak mau berdakwah, tidak mau membangun negara, tidak mau mengurus banyak orang. Sudah cukup beliau menjadi seorang ahli ibadah. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kaki beliau sampai bengkak, air mata beliau sampai membasahi janggutnya? Bukankah beliau seorang yang sangat ahli ibadah? Apalagi yang kurang dari tugas beliau sebagai seorang manusia atau hamba Allah? Ternyata itu gak cukup. Bahkan ketika beliau sedang mengajarkan para sahabat untuk itikaf di masjid, ayo kita itikaf tuh 10 hari. Pas sudah selesai itikaf, apa kata Nabi? Tahukah kalian amal apa yang lebih baik daripada itikaf? Setelah itikaf, ketika itikaf dimotivasi tuh, kayaknya itikaf itu adalah amal yang paling baik. Tapi setelah selesai itikaf, Nabi menawarkan sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik daripada itikaf? Menyelesaikan hajat atau urusan di antara muslim itu lebih baik daripada itikaf di masjid selama 1 bulan. Masjid Nabawi maksudnya. Bayangin, ternyata belum selesai dengan ibadah di masjid saja. Ada yang lebih baik bahkan kata Nabi, sama kayak berjihad. Setelah selesai pulang dari peperangan, maka Nabi bertanya, tahukah kalian apa perang yang paling besar? Padahal baru selesai dari peperangan melawan musuh dan mereka menang. Tapi kata Nabi, apakah peperangan yang paling besar? Ternyata peperangan melawan hawa nafsu dan setan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak parsial, tidak boleh berpikir dengan satu hal saja, tetapi kita harus belajar untuk berpikir lebih luas dan mencoba untuk melakukan hal yang lebih. Itulah Islam. Sehingga menjadi seorang muslim bukan hanya menjadi seorang yang taat untuk datang ke masjid setiap mendengar seruan azan, tetapi menjadi seorang muslim juga menjadi orang yang sangat peka mendengar jeritan, teriakan orang-orang yang kesakitan dan kelaparan yang ada di sekitarnya, sehingga dia menunaikan hajat mereka seperti dia menunaikan hak Allah ketika dipanggil untuk sholat di masjid. Itulah muslim. Dia mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, dia segera berwudu, dia melangkahkan kakinya ke masjid, dia sholat, dia sempurnakan ibadahnya. Kalau perlu dia tambah dengan sholat sunnah. Maka sebagaimana semangatnya untuk datang ke masjid, seperti itu juga semangatnya untuk mendatangi rumah-rumah orang miskin atau tempat-tempat orang yang sedang dalam keadaan kesusahan. Setiap kali dia mendengar suara mereka memanggil-manggil namanya, suara orang yang kesakitan, suara orang yang kelaparan, suara orang yang sedih, suara orang yang punya masalah dan musibah, dia tidak akan tinggal diam. Sebagaimana hatinya terpanggil ke masjid, begitu juga hatinya terpanggil ke tempat-tempat hamba-hamba Allah. Itulah Islam. Itulah muslim yang sejati. Sehingga Nabi SAW selain orang yang paling ahli dalam ibadah di masjid, beliau juga orang yang selalu terlihat paling depan dalam urusan menyelesaikan hajat-hajat manusia. Kalau ada kebutuhan di antara manusia, lalu para sahabat berusaha untuk beramal soleh membantu orang itu, mereka selalu menemukan Rasulullah ada di hadapan mereka.
Mereka selalu menemukan Rasulullah itu lebih dulu sudah melakukan kebaikan yang mereka baru saja merencanakannya. Kenapa demikian? Karena beliau adalah uswatun hasanah, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita muhasabah diri kita masing-masing. Dari pemahaman Islam yang syumul, bahwa Islam itu bukan cuma sekedar sistem taklim, tetapi juga sistem kehidupan. Kira-kira sudah berapa persen dari kehidupan kita yang sudah diislamkan? Lisan kita sudah Islam dengan syahadat. Mungkin fisik kita sudah pernah Islam dengan cara datang ke masjid. Kalau laki-laki sudah dikhitan, kalau perempuan sudah berhijab. Tapi masih banyak dari kehidupan kita yang perlu kita coba tanya, apakah mereka sudah Islam? Hobi kita, apakah hobi kita sudah Islami? Akhlak kita, apakah akhlak kita sudah Islami? Hubungan kita dengan masyarakat, apakah hubungan kita sudah Islami? Kalau kita tidak bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain, setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Coba kita tanya, dari segala adegan yang kita jalani sehari-hari, berapa dari adegan itu yang sudah kita islamisasikan, yang kita selaraskan dengan syariat Allah, yang kita tahu melakukannya itu karena ada perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bahwa ini berpahala, yang kita tahu bahwa Allah ridha dengan apa yang kita lakukan, dan kita tidak harus meninggalkan kesenangan dan hobi kita. Berapa persen dari kehidupan kita? Setelah kita bisa memuhasabahi diri kita, sekarang coba muhasabah yang lebih kolosal. Coba kita muhasabahi bangsa kita atau masyarakat kita. Berapa persen dari kehidupan bangsa dan masyarakat kita yang sudah masuk kepada mereka itu Islam? Masih jauh sekali. Islam di Indonesia yang paling dominan itu kesannya di syiar taklim, baru segitu, dan itu juga sudah alhamdulillah sih, cuma masih jauh dari target. Taklim di mana-mana, setiap masjid berlomba-lomba meramaikan masjidnya dengan taklim dan sholat jamaah, dan itu baik. Tetapi masih banyak tempat-tempat di muka bumi atau di tanah Indonesia ini yang belum dijamah oleh sistem Islam. Siapa yang salah di situ? Kita yang salah, yang sudah rajin taklim, yang sudah rajin ke masjid, tetapi kita belum membawa Islam itu ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Sehingga ada seorang perempuan di Eropa, dia seorang perempuan yang punya masa lalu yang cukup hitam, yang cukup kelam. Dia punya pergaulan yang cukup negatif. Teman-temannya ini ahli maksiat semuanya, orang-orang yang hura-hura hidupnya. Suatu saat dia tergerak hatinya ingin belajar Islam. Dengan penampilannya yang masih jahiliyah, dia datang kepada seorang ustaz. Dia bilang, "Ustaz, tolong ajarkan Islam kepada kami, beri tausiah di tempat kami." Tempat apa itu? Dia sebutkan tempat hiburan yang banyak dosanya. Ustaznya mengatakan, "Saya tidak akan datang ke sana. Auzubillah min dzalik. Saya berlindung kepada Allah dari tempat itu. Itu tempat neraka, tempat setan dan segala macam." Kemudian tidak lama setelah itu beberapa orang temannya meninggal dunia. Dia datang lagi kepada ustaz ini, "Ustaz, tolong datang kepada kami, ceramahi kami, ajarkan kami Islam." "Di mana?" "Di sana." Suruh dia datang ke sini. Tidak bisa, mereka tidak mau datang ke sini karena mereka tidak mengerti ustaz yang kami undang untuk datang ke tempat itu. "Saya tidak akan datang ke tempat itu karena tempat itu adalah tempat yang boleh dibenci oleh Allah." Beberapa orang temannya meninggal lagi, sampai akhirnya dia tinggal sendiri. Dia datang ke masjid, dia dengarkan tausiah, dia menangis. Kemudian ustaz ini menghampirinya dan mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" "Saya menangis karena saya sangat sedih dan saya marah kepada ustaz." "Kenapa kamu marah kepada saya?" Ustaz bertanggung jawab, "Karena banyak dari teman-teman saya yang mati dalam keadaan syirik dan tidak menyembah Allah karena ustaz tidak menyampaikan dakwah kepada mereka. Islam belum ustaz bawa kepada mereka, sehingga mereka matinya dalam keadaan tidak mengenal Allah. Ustaz tidak mau datang ketika saya mengundang mereka. Hanya saya yang tersisa di antara beberapa orang teman saya." Baru ustaz ini kemudian sadar, paham, kemudian mulai istighfar. Sejak saat itu beliau kemudian turun dari mimbarnya dan mencoba untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Dua orang ulama yang saya sering menyebut-nyebutnya. Yang satu ulama turun ke masyarakat, yang satu ulama merasa nyaman di dalam masjid. Bahkan jarang sekali keluar dari masjid, sampai hitam jidatnya, sampai ada garis di bawah matanya karena seringnya menangis setiap dia tahajud. Sampai semua orang menyebutnya dengan istilah Abidul Haramain,
seorang hamba yang paling taat di dua Masjidil Haram, Fudail bin Iyad. Seorang lagi ulama Ibnu Mubarak. Beliau ulama yang banyak menghabiskan hidupnya di medan jihad di antara orang-orang miskin, berdakwah kepada pelosok-pelosok negeri, sehingga suatu saat Ibnu Mubarak mengirimkan surat kepada Fudail bin Iyad, yang kemudian surat itu menjadi nasyid yang sering dinyanyikan. Ya abidal haramain, law absartana la alimta annaka bil ibadati tal'ab. Wahai hamba yang sangat ahli ibadah di dua Masjidil Haram, kalau kamu melihat bagaimana keadaan kami, kamu akan tahu ternyata ibadahmu selama ini cuma main-main. Ahli ibadah di dua Masjidil Haram, yang tidak pernah keluar dari Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Antara dua masjid itu itikaf setiap malam, tahajud, berpuasa, bahkan puasa Daud, bertilawah, bahkan hafiz Al-Quran, membaca hadis, ta'lim dan seterusnya. Dia jarang keluar dari masjid. Tetapi kata Ibnu Mubarak, wahai abidal haramain, kalau kamu melihat bagaimana keadaan kami, maka kamu akan sadar betapa ibadahmu selama ini hanyalah main-main. Ini artinya ada tanggung jawab yang lebih yang Allah pikulkan di atas pundak kita sebagai muslim, yaitu tanggung jawab menjadi khalifatullahi fil ard wasta'marakum fiha, menjadi wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi itu. Memakmurkan bumi artinya menjadikan Islam benar-benar solusi dalam kehidupan manusia. Yang saya maksud kehidupan bukan hanya sekedar materi dalam taklim, tetapi solusi dalam kehidupan manusia. Sehingga yang perlu kita gali sekarang adalah apa saja sih solusi yang ditawarkan Islam untuk kita tawarkan kepada manusia? Apa saja solusi yang disediakan oleh sistem Islam untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan manusia? Kehidupan mungkin sedikit yang kita tahu, karena kita tidak belajar itu. Kita belajar apa yang perlu saya amalkan, ibadah apa yang paling besar pahalanya, seperti apa cara biar saya cepat masuk surga, husnul khotimah dan seterusnya dan seterusnya. Ini hal yang baik, tetapi belum selesai. Kita harus belajar juga materi apa, sistem apa, solusi apa yang disediakan Islam agar kita bisa terapkan di tengah-tengah kehidupan manusia dengan keragamannya yang luar biasa. Apalagi kehidupan manusia di Indonesia yang mungkin agak berbeda jauh dengan kehidupan manusia di Arab. Menerapkan Islam di Arab atau di kampung saya di Aceh cenderung lebih mudah ketimbang menerapkan Islam di Bandung dan di Jakarta. Kenapa demikian? Kalau di Arab atau di Aceh minimal yang paling dekat dengan kita, Islam dan budaya itu sudah menyatu, sehingga orang tidak perlu lagi berbicara benturan antara budaya dan syariat. Orang tidak lagi perlu memilih antara mengikuti tradisi atau mengikuti syariat Islam, sudah tidak perlu memilih, karena itu sudah bagian menjadi satu sejak nenek moyang. Sehingga menerapkan Islam sama dengan menerapkan budaya, menerapkan Islam sama dengan menerapkan tradisi. Tetapi di kita, karena kita dengan keragamannya, dengan kekayaan sejarahnya, maka di Jakarta, di Bandung, di Pulau Jawa, kita punya kekayaan sejarah, kekayaan budaya yang sangat beragam. Untuk itu kita perlu banyak tahu dan menggali bagaimana cara menerapkan Islam dalam keberagaman kehidupan yang ada di Indonesia atau di Pulau Jawa ini, yang sangat luar biasa beragamnya. Kalau mau menerapkan Islam di Arab misalnya, apalagi di Mekah Madinah, itu gampang sekali, keluar fatwa ulama langsung selesai sudah. Fatwa itu kemudian diakui oleh negara. Di Indonesia, ulama mengeluarkan fatwa hari ini, besok mereka dengan sengaja menentang fatwa itu. Kalau ulama mengatakan fatwanya dilarang nonton film ini, maka film itu yang paling ramai di bioskop, yang kursinya nggak ada yang kosong sama sekali. Semua orang penasaran mana yang dilarang. Oh itu saya pengen coba. Kenapa? Itu realitas dari kehidupan kita. Lalu bagaimana cara membawa Islam kepada realitas seperti ini? Itulah PR seorang dai, gimana membawa nilai-nilai ideal Islam kepada realitas yang sangat-sangat tidak nyambung nih dengan nilai ideal. Apakah kita kemudian lari dari realitas lalu memagari diri kita, memenjarakan diri kita di dalam masjid, lalu seolah-olah melupakan, seolah-olah tidak tahu menahu, seolah-olah kita tidak ada hubungannya dengan realitas, sambil kita sesekali berorasi dengan suara lantang mengutuk realitas yang ada di luar dan merasa kita sudah paling solih? Bukan seperti itu Islam. Harus ada yang berani berkorban, menjadi pahlawan untuk turun melihat realitas, kemudian dia berbaur dengan realitas itu. Walaupun di atas mimbar orang mungkin mencelanya dan mengatakan ini sudah berubah, ini sudah apa segala macam. Sementara kami tetap dengan gaya kami, dengan sistem kami, dengan
style kami yang kami sangat tidak terjamah oleh dosa sama sekali. Inilah kehidupan manusia, inilah realitasnya. Sehingga saya mendengar seorang ulama di Yaman pernah bercerita tentang dua majelis taklim. Ada seorang ulama, ketika dia, gak usah seorang ulama lah, orang yang ikut taklim, yang sudah rajin ikut taklim, sudah rajin ke masjid, merasa sudah, saya sudah dibersihkan, saya sudah soleh nih. Keluar dari masjid, dia lewat jalan raya, lewat pasar-pasar, melihat ada orang yang berjudi, ada orang yang hura-hura, ada orang yang hiburan segala macam. Ketika dia melihat orang-orang yang ada di sana, dia baru pulang dari masjid, hatinya sedang dalam keadaan sangat semangat dalam ketaatan. Pas dia melihat kenyataan di masyarakat, dia melihat dengan kebencian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata dia. Setiap dia lihat orang yang dalam keadaan bermaksiat atau mungkin sekedar berhibur, dia melihatnya sebagai nar hada jahannam, neraka jahannam apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min dzalik. Dia tidak mau mendekatinya, dia menjauh dari mereka. Ada orang seperti ini. Tapi ada juga orang yang ketika dia keluar dari masjid, dia bertanya di pintu masjid atau di tangga masjid, sekarang ilmu yang tadi saya dapatkan di masjid, gak boleh saya nikmati sendiri. Saya ingin berbagi ini dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Setidaknya, kalau saya tidak bisa berbagi semangatnya, saya bisa menjadikan semangat saya itu bermanfaat bagi mereka. Kalau saya tidak bisa membuat orang lain semangat untuk beramal soleh seperti saya, setidaknya saya semangat untuk beramal soleh yang bisa menyenangkan orang lain, yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga ketika dia melihat ada orang yang punya masalah, dia melihat ada orang yang sedang dalam keadaan bermaksiat, dia tidak melihat itu sebagai neraka atau syaitan, tapi dia melihat itu sebagai peluang bagi dia untuk beramal soleh dan menerapkan ilmu yang dia dapatkan di masjid. Dia datang dengan kasih sayang, dia datang dengan sifat kasihan, dia datang dengan ukhuwah dan cinta. Sehingga dia duduk bersama mereka, dia memberi mereka kebaikan. Dia mungkin tidak berbicara apa-apa, dan saya kenal beberapa orang seperti ini. Ada yang sedang main gaplek itu di tempat ronda teman-temannya, dia sudah hijrah. Setiap kali dia pulang kerja, dia pasti beli beberapa makanan ringan seperti martabak atau apapun lah dia beli. Lalu ketika dia lewat jalan itu, kemudian dulunya dia sering dipanggil Pak Haji, Ustadz baru gitu. Tapi sejak dia mulai paham dakwah, setiap kali dia pulang kerja, dia beli makanan ringan atau snack atau apapun, dia selalu mampir ke tempat orang-orang bermain gaplek atau berhibur. Yang sebagiannya ada yang dosa, ada yang tidak dosa, tergantung bagaimana mereka melakukannya. Ada yang dengan berjudi berarti berdosa, ada yang sedang berhibur, maka itu hanya sia-sia gitu. Maka dia datang duduk di antara mereka, dia menyerahkan makanan itu, mereka senang. Bahkan kadang-kadang dia membelikan untuk mereka rokok ataupun minimal memberikan kopi dan segala macam. Mereka menjadi senang dengan keberadaannya. Dia tidak sama sekali mengajak mereka untuk datang ke masjid. Dia hanya duduk bersama mereka sambil kopi bareng mereka, dan dia tidak ikut bermain, hanya duduk saja. Lalu dia minta izin pulang, mungkin 10 menit, 15 menit dia sisakan waktunya untuk membangun hubungan yang baik dulu agar bisa mengajak orang kepada kebaikan. 15 menit saja setiap hari atau 2 hari sekali. Dia datang duduk, dia pulang ke rumah. Aduh, saya belum mandi, saya pulang dulu ya. Oh ya. Mereka senang, pulang mandi, istirahat. Besok kayak gitu lagi terus. Setelah beberapa bulan, akhirnya satu persatu di antara mereka itu mulai masuk masjid. Awalnya datangnya ke masjid hanya di hari Jumat saja, tetapi sudah mau datang ke masjid hari Jumat. Kemudian mulai datang ke masjid selain hari Jumat di waktu maghrib saja, tapi sudah datang setiap hari maghrib. Lama-kelamaan terus satu persatu, akhirnya sekarang dia sudah pindah ke luar kota, dan masjid itu diramaikan bukan oleh dia, bukan oleh orang-orang yang dulunya sudah rajin ke masjid, bahkan mereka sudah banyak yang meninggal. Sekarang yang meramaikan masjid adalah dulunya orang yang bermain gaplek atau berbuat hal yang sia-sia di tempat-tempat hiburan. Mereka lah yang meramaikan masjid sekarang. Begitulah seorang muslim bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, mengubah kehidupan orang, dan itu belum apa-apa. Masih ada PR yang lebih besar dari itu. Gimana cara memberikan solusi dalam kehidupan mereka, bukan hanya mengajak mereka ke masjid. Yang tidak punya pekerjaan, dicarikan pekerjaan, atau mungkin kita bisa nge-link kepada yang lain. Kita bantu semaksimal yang kita bisa. Yang sakit kita ajak untuk berobat, yang ada hutang kita bisa bantu untuk membayarkan hutangnya, yang kelaparan kita beri dia makan, yang tidak punya tempat tinggal kita bangunkan tempat tinggal untuknya. Semua ini adalah pekerjaan dakwah. Jangan berpikir ini pekerjaan LSM. Kenapa terpecah-pecah, ada dakwah masjid, ada LSM, ada politik, ada segala macam? Karena pemahaman Islam kita sudah parsial.
Kita menganggap itu mah kerjaan LSM, itu mah kerjaan anggota dewan, itu mah kerjaan ustaz, itu mah. Kenapa jadi terpecah-pecah begini, tersekat-sekat? Karena pemahaman kita sudah menjadi lebih parsial. Seandainya kita memahami Islam itu syumul, menyeluruh, maka semua ini adalah tugas kita sebagai muslim. Semua ini adalah tugas dai. Walaupun mungkin kita tidak bisa melaksanakan segalanya, tetapi kita yakin bahwa semua ini tugas kita, hanya kita melakukan apa yang kita mampu. Kita mengambil bagian mana yang kita sanggup, tetapi kita yakin harusnya kita mengambil semuanya, tetapi kita manusia biasa. Sehingga kita berbagi tugas. Nanti di antara muslim ada yang mengerjakan ini, muslim yang lain mengerjakan itu. Semuanya mencoba untuk membangun kehidupan manusia, bukan justru mengutuk kenyataan dalam kehidupan manusia. Bukan itu tugas dai, bukan sang pengutuk, tetapi sang penyeru yang mengajak orang kepada kebaikan dan memberi solusi dalam masalah-masalah kehidupan mereka. Maka dalam hal ini saya mengajak teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini, ayo kita bekerja sebagai seorang muslim, bertugas sebagai seorang dai. Jangan katakan bahwa itu hanya tugas seorang ustaz, sehingga ketika ada masalah di tengah-tengah masyarakat, yang kita salahkan dua, pemerintah dan ustaz dan ulama. Pemerintah dan ulama, seolah-olah ini hanya tugas ulama. Bagaimana mungkin seorang ulama bisa bekerja turun ke masyarakat kalau dia hanya mengandalkan sorbannya, kalau dia hanya mengandalkan tongkatnya, kalau dia hanya mengandalkan tasbihnya, kalau dia hanya mengandalkan tilawah atau bacaan-bacaan Al-Qur'annya, dia akan selesai masalah di masyarakat. Sampai Utsman bin Affan ketika dia dilantik menjadi khalifah ketiga, apa kata Utsman? Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah bisa menyelesaikan urusan manusia dengan kekuasaan yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ada banyak urusan manusia yang tidak selesai hanya dengan membacakan Al-Quran. Emangnya ini orang sakaratul maut yang dibacakan Yasin? Apakah semua masalah manusia selesai dengan hanya dibacakan Yasin dan Al-Waqi'ah? Ternyata enggak. Bukan begitu menyelesaikan masalah manusia, itu hanya salah satunya. Makanya Utsman mengatakan, sesungguhnya Allah bisa menyelesaikan urusan manusia dengan kekuasaan yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Sehingga seorang hafiz Al-Quran tidak bisa menyelesaikan semua urusan manusia kalau dia hanya bekerja sendiri. Dia butuh semua orang terlibat dengan kapasitas dan latar belakang yang bermacam-macam. Justru itu potensi yang kita miliki dalam sebuah jamaah dakwah. Kayak kemarin saya dengan teman-teman di Pemuda Hijrah atau Al-Latif jalan ke Tasik, ke Taraju. Untuk kali yang kedua kita mau menyalurkan beberapa sumbangan dari jamaah. Kemudian kita juga pengen belajar Islam kepada mereka, belajar qanaah, belajar sabar, belajar ikhlas. Saya bawa beberapa orang teman-teman dengan kapasitas yang macam-macam. Saya kayaknya yang ustadz cuma saya sendiri, dan ternyata ketika sampai di Taraju, ustadz tidak terlalu dibutuhkan. Saya sebagai ustadz, dalil-dalil saya, ayat-ayat yang saya baca itu tidak terlalu banyak bermanfaat bagi masalah mereka, bermanfaat bagi hati mereka. Bagi masalah mereka, mereka lapar. Apakah saya datang lapar? Oh ya, tunggu saya bacakan Al-Quran. Apakah akan kenyang dengan saya bacakan Al-Quran? Bukan begitu cara menerapkan Islam. Sehingga saya merasa ketika saya berangkat ke Tasik kemarin, yang paling tidak banyak jasanya, yang paling tidak banyak manfaatnya dalam kehadirannya di Tasik kemarin itu cuma saya. Sementara teman-teman manfaat sekali kehadiran mereka. Ada anak yang mungkin dia selama ini rajin olahraga, kuat, sehingga ketika ada yang kena yang penyakitnya penyakit epilepsi, ayan, ketika dia sedang kambuh berada di masjidnya di bawah, harus naik lewat tebingnya itu tangga dari tanah liat yang licin karena hujan, dia ngangkat anak itu sendiri, dia angkat sendiri. Kita mengangkat rame-rame aja susah, dia angkat sendiri sampai ke atas, kemudian diobatin. Ada dokter, kita bawa sekitar 4 orang dokter, ada dokter kulit, ada dokter gigi, ada dokter umum. Mereka bermanfaat sekali. Inilah dakwah yang sebenarnya. Kemudian ada orang yang sipil, yang ngerti tentang pembangunan. Dia bawa kamera dengan pesawat drone, dia kamera dari atas, kemudian dia perhatikan, dia buat perencanaan. Di situ juga dia langsung membuat perencanaan apa aja yang akan kita lakukan. Ada arsitek, ada anak seniman, ada seorang yang rajin membuat gambar-gambar ilustrasi yang bagus. Sampai di sana langsung saya sedang memberi sambutan kedatangan, dia sudah selesaikan gambar, mau buat gapura. Dia tunjukkan ke saya setelah selesai acara, Ustaz, saya sudah selesai membuat ilustrasi gapura. Kita akan buat gapura dan kita akan menggunakan potensi dari di sini, yaitu
banyak bambu-bambu di sini yang gratis, kita tinggal ambil bambu gratis itu, kita buat gapura yang unik. Bahkan gapuranya dibilang sebelah kanan sebelah kirinya masing-masing terdiri dari 15 bambu. Filosofinya total 30 juz Al-Quran, dan bentuknya itu merunduk sehingga makin nambah hafalan, makin menjadi tawadhu. Saya takjub sekali, luar biasa, ini orang cepat sekali berpikirnya. Saya masih mikirin dalil, dia sudah memikirkan solusi di tengah-tengah masyarakat. Itulah dakwah, itulah dai, itulah realitas, itulah hakikatnya Islam. Dan kita masih butuh lebih banyak lagi potensi yang belum tergali di antara umat manusia, umat Islam. Semuanya harus bekerja sama untuk dakwah. Seorang ustaz mungkin hanya memberikan visi gerakannya, tetapi kita yang lebih mengerti soal teknis bagaimana melaksanakan visi dan misi itu menjadi solusi di tengah masyarakat. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi tentang Islam adalah hidayah, Islam adalah sistem kehidupan, maka kita mencoba untuk menjadi muslim itu bukan hanya sekedar menjadi seorang yang taat, tapi menjadi seseorang yang lebih islami. Karena kalau taat saja atau menjadi seorang ahli ibadah, maka cenderung kita menggunakan Islam itu hanya dalam tataran ritual, atau ketika kita berada di masjid atau di atas sajadah, atau ketika kita dalam taklim. Tapi kalau menjadi seorang muslim yang lebih islami, artinya rohani, kita mencoba untuk menyelaraskan seluruh kehidupan kita, terutama kehidupan pribadi, kemudian baru keluarga, dan mencoba untuk menyelaraskan juga kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang Islami, bangsa yang menegakkan atau menerapkan sistem atau syariat Allah Subhanahu wa taala, itu syariat Islam. Dan ini bukan hanya tentang bagaimana menyuruh orang berjilbab, bukan hanya tentang bagaimana mengajak orang ke masjid, bukan hanya tentang bagaimana menerapkan hukum-hukum kisos, rajam dan seterusnya. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kita menjadikan Islam benar-benar sebagai solusi dalam setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat kita. Di mana kita menjadikan Islam sebagai solusi dalam masalah pribadi, masalah keluarga, dan masalah bangsa atau masyarakat. Sehingga kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab dan tugas bareng-bareng untuk membawa solusi yang disediakan Islam agar bisa diterapkan kepada kehidupan manusia. Itulah tugas kita sebagai muslim. Dan untuk tugas itu kita harus bekerja sama, nggak bisa satu orang, dua orang saja atau satu kelompok kecil. Semua muslim harus bekerja sama, harus bergotong royong untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan syiar Islam, tapi bukan dalam bentuk slogan, dalam bentuk realitas, dalam bentuk solusi praktis yang insya Allah bisa lebih mudah mengundang simpati ketimbang slogan. Walaupun kadang slogan dibutuhkan, tetapi menurut saya simpati itu jauh lebih berpengaruh daripada slogan. Sehingga kalau misalnya kita menawarkan sebuah solusi konkret, menawarkan manfaat atau rahmat bagi semua kebutuhan manusia, maka insya Allah di situ kita telah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita turun ke jalan, demo, tulis buku, tulis artikel, blog di media-media, membawa slogan-slogan penegakan syariat, maka saya kira itu hanya akan mengundang kontroversi, mengundang pro dan kontra ataupun perdebatan. Misalnya kita tegakkan turun jalan untuk slogan tegakkan syariat, pasti itu akan jadi bahan diskusi di media-media televisi. Malam siangnya kita turun jalan, malamnya orang buat debat di TV. Yang untuk siapa? TV, karena acara itu jadi ratingnya tinggi. Siang kita turun jalan, tegakkan syariat, tegakkan khilafah dan seterusnya. Maka malam nanti di TV A, B, C, Z segala macam semuanya sama tuh, dengan tema yang sama, hanya mungkin narasumbernya beda-beda dan dicari yang paling kontroversi dan ujung-ujungnya yang paling itu kita. Baru yang kedua masyarakat.
dan yang paling untung adalah media itu sendiri dan beberapa produk yang mengiklankan produknya di situ, beberapa perusahaan bisnis. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita menawarkan solusi konkret di masyarakat, TV malas meliput gitu-gitu. Jadi itu bukan perintah bagi mereka, sehingga nggak ada untungnya bagi mereka. Kita nggak untungin TV. Dan juga nggak rugi bagi kita. Kalau TV nggak meliput, nggak rugi bagi kita. Kalau diliput juga nggak ada salahnya gitu. Tapi TV nggak akan meliput banget lah gitu kan. Nggak terlalu menarik, kurang seksi menurut mereka berita kayak gitu. Sehingga tetap insya Allah nggak merugikan dakwah. Nggak diliput, nggak merugikan dakwah. Bagi masyarakat itu bermanfaat. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, lama-lama akan membangun sebuah simpatik dari orang yang banyak, dan ketika simpatik itu sudah semakin tersebar luas, maka saat itulah insya Allah orang akan berbondong-bondong wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat itulah kebenaran Islam akan. Tapi kalau dengan slogan-slogan tadi agak susah untuk bisa sampai ke surat An-Nasr atau surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina dengan slogan susah. Hidayah Rasulullah wal fath dengan slogan agak susah menurut saya. Seandainya itu mudah, maka Rasulullah akan demo aja setiap hari. Akan ngajak sahabatnya kita demo lagi. Besok kita demo lagi. Siapa sekarang yang jadi kolomnya? Gantian pertama kolomnya Abu Bakar, besok kolomnya Umar bin Khattab, besok kolomnya siapa? Udah sekali tinggal demo aja. Kita apa? Jarang ada adegan demo di masa Rasul. Sesekalinya ada demo itu bukan demo yang sifatnya orasi, tapi itu demo menunjukkan bahwa kaum muslimin itu ada gitu, pengen menunjukkan eksistensi bukan orasi. Dan itu cuma dilakukan di masa awal-awal keislamannya Umar. Umar bilang, ya Rasul, kenapa kita diam-diam saja, ayo kita keluar. Akhirnya keluar ramai-ramai. Waktu itu sudah ada Umar, Hamzah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 orang ini di depan. Sehingga kalau 3 orang ini di depan, nggak ada yang berani menghalangi. Oleh tengah itu Hamzah, di sebelah kanannya ada Umar, sebelahnya satu lagi ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di belakang mereka supaya dilindungi ada Rasulullah, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Keluarlah dari rumah Baitul Arqam, dari rumah Rasulullah menuju ke Ka'bah. Mereka kemudian sholat di sana. Demo ini adalah demo eksistensi. Tetapi ketika sudah perhitungannya matang gitu, jangan belum apa-apa udah demo. Kayak istilah yang dulu saya sering sebut tuh, kalau kita baru jadi bayang, jangan membenturkan diri ke dinding, kita bakalan jadi hiasan dinding. Karena dindingnya tidak akan hancur dengan cara bayang, pasti akan jadi, atau jadi tape gitu ya, cuma tape doang dibenturin ke dinding, ya bakalan jadi hiasan dinding. Oh bagusnya coraknya corak tape gitu, gak akan hancur dinding. Nah Rasulullah ketika udah perhitungannya matang dan insya Allah itu akan siap, baru beliau demo untuk menunjukkan eksistensi. Dan cuma sekali doang, setelah itu dakwah lagi, tunjukkan lagi bukti-bukti, bukan hanya kepada muslim atau calon muslim, bahkan yang paling penentang sekalipun. Rasulullah dan para sahabat mencoba untuk memberikan bukti konkret bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Mulai kepada muslim, yaitu Bilal yang sedang disiksa, maka Abu Bakar membebaskannya. Kepada calon muslim di sini diantaranya misalnya sahabat-sahabat yang sedang dibujuk. Di antara yang sedang dibujuk itu kayak Umar bin Khattab, didoain sama Nabi, kemudian didekatin sama kakaknya Umar, Abdullah bin Khattab, kemudian beberapa Zaid bin Khattab, kemudian beberapa sahabat yang lain. Atau yang paling musuh dengan mereka sekalipun, seperti seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah ketika dia sakit, padahal dia orang yang paling sering mengganggu Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat ingin tunjukkan bukti bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Sehingga ketika bukti ini sudah semakin sering ditunjukkan, kitanya muncullah simpatik dari satu orang demi satu orang, lama-lama menjadi simpatik massal. Ketika menjadi simpatik massal, akhirnya menjadi rahmatan dan menjadi kebaikan bagi Islam. Mulai mungkin simpatik ini awalnya bukan muncul dari orang Arab Mekah, tapi munculnya dari orang Arab Madinah. Awalnya bukan orang Arab Mekah yang bersimpati kepada Islam, tetapi orang Arab Madinah yang mereka mendengar tentang citra kaum muslimin di Makkah yang sangat sabar, yang kayanya membantu yang miskinnya itu bersabar dan ujiannya, yang lemah tidak bersikap munafik kepada yang kuat tidak menjadi sombong kepada yang lemah. Citra ini kemudian terdengar sampai ke daerah Madinah atau daerah Yathrib, sehingga orang-orang Madinah kemudian mulai satu demi satu masuk Islam.
Sampai di Madinah, simpati itu makin besar. Sampai akhirnya dalam peperangan justru Nabi sedang memperkenalkan tentang rahmatan Islam yang kepada mereka. Dalam peperangan, Nabi justru sedang membangun simpatik dari musuhnya. Gimana membangun simpatik dalam peperangan? Ketika terjadi peperangan Badar misalnya, saat musuh-musuh sudah ditawan, maka mereka diberikan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan kerelaan hati sebagian dari mereka kemudian memeluk Islam. Yang lain diam-diam tidak mau memeluk Islam, tapi diam-diam hatinya sudah tertarik kepada Islam. Kenapa memeluk Islam? Karena masih khawatir dikatakan saya memeluk Islam karena takut. Akhirnya dia menebus dulu dirinya supaya bebas, setelah dia bebas baru dia masuk Islam. Bahkan dalam peperangan sekalipun Nabi membangun simpatik dari orang-orang yang sedang didakwahkan. Karena tujuan akhirnya itu ngajak orang kepada Islam, bukan membunuh orang. Membunuh orang itu adalah pilihan yang tidak bisa dihindari. Bahkan Nabi sendiri ketika ada yang mati dalam keadaan kafir, seandainya boleh memilih, pasti Nabi akan memilih nggak usah dibunuh, nggak usah diperangi, tapi masuk Islam itu jauh lebih menguntungkan. Sehingga dalam kondisi perang sekalipun Nabi masih membangun citra simpatik agar orang mau masuk Islam. Bahkan musuh yang sekarang mengangkat senjata terhadap beliau, sehingga musuh itu pada akhirnya satu demi satu mereka masuk Islam. Mulai dari masa perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab yang paling banyak memberi kesan dalam hati orang-orang musyrik, sampai akhirnya orang sekelas Ikrimah, Khalid, Amr bin As, semuanya masuk dalam Islam menjadi pembela Islam. Kenapa demikian? Karena Islam disebarkan untuk memberi manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Itulah Islam. Bukan sekedar ngajak orang taklim. Kalau sekedar ngajak orang taklim, maka Nabi Muhammad SAW itu harusnya sudah menjadi seorang event organizer atau jadi dai paling hebat. Jadi Abu Bakar kan banyak itu bikin panggung besar gitu, kemudian pakai lighting segala macam, terus nyebarin poster yang keren-keren dan kemana-mana disebarin. Ayo, taklim ini keren nih, Rasulullah yang jadi ustaznya gitu. Udah gitu Rasulullah berdiri di atas mimbar pakai mic yang sound sistemnya tuh udah berapa kekuatan ininya. Assalamualaikum, gitu kan? Ternyata Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah itu khutbahnya jalan sekali. Kalau kita baca hadis beliau 100.000 hadis Bukhari, sebagian besar hadis itu tidak diucapkan di atas mimbar, sebagian besar hadis itu diucapkan di bawah mimbar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di medan perang, di dalam masjid, dalam pergaulan, di atas kendaraan beliau. Sebagian besar hadis Nabi bukan hadis khutbah, tetapi yang sering kita ulang-ulang hanyalah cara khutbah Nabi, tetapi kita jarang mengulang-ulang cara amalan atau akhlak Nabi. Kita kan kadang ada orang yang begitu fanatik dengan cara khutbah Nabi, kamu nambah sedikit pun kan ya? Kenapa kita tidak fanatik dengan senyumnya Rasulullah SAW? Bukankah senyum Rasulullah SAW senyum yang paling indah, bahkan meluluhkan hati seorang Abu Jahal sekalipun, walaupun kemudian setelah itu egonya keluar lagi. Dengan senyumnya Rasulullah, Abu Jahal menjadi malu. Abu Jahal yang tidak tahu malu menjadi malu dengan senyumnya Rasulullah. Bisakah senyum kita membuat seorang musuh yang paling benci kita menjadi malu karena rasa-rasanya? Kenapa kita tidak belajar senyum Rasul, simpatik dan kemudian menjadi fanatik dengan senyum Rasul, fanatik dengan lapangnya dada Rasul, fanatik dengan tangan beliau yang lembut dan menyuapi seorang ibu Yahudi yang buta, yang mencela beliau di depan beliau ketika beliau sedang menyuapinya? Kenapa tidak kita pelajari akhlak itu dengan fanatik yang tinggi? Kenapa kita hanya fanatik dengan orasi Rasul yang itu hanya ada beberapa adegan kecil di antara hadis-hadis yang banyak? Intinya, yang paling benar-benar Islam itu adalah sistem kehidupan, dan kehidupan bukan hanya masjid. Ada pasarnya, ada gedung dewannya, ada jalan-jalannya, ada rumahnya, ada jembatannya, ada di bawah jembatannya, ada di mana-mana. Itulah kehidupan. Maka ketika Islam diakui sebagai sistem kehidupan, Islam harus bisa memberi solusi dalam semua masalah yang ada di dalam kehidupan itu. Dan untuk bisa menawarkan solusi itu, Islam sudah punya, cuma yang membawanya adalah para dai, karena Nabi sudah tidak ada. Sehingga tugas kita sebagai dai membawa itu, meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Itu bukti cinta kita kepada Rasul, meneruskan perjuangan beliau untuk membawa solusi yang ada dalam Islam kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita meninggal dunia, nanti kita di hadapan Allah bisa berkata, ya Allah, saya adalah salah satu penerus Rasulullah, meneruskan perjuangan beliau dengan berdakwah, walaupun dakwah yang saya lakukan
kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lebih bareng-bareng lagi. Gerakan pemuda hijrah bukan hanya untuk para pemuda, tetapi untuk mantan pemuda juga boleh. Saya membuka terus, ayo kita bergabung bareng-bareng dengan gerakan pemuda hijrah atau dengan Masjid Al-Latif di Al-Qurabi, bareng-bareng kita bekerja sama. Semuanya bekerja sama untuk gerakan dakwah. Kalau saya lebih senang ke arah yang dakwah humanis yang mengangkat sisi-sisi kemanusiaan, baik itu spiritual, hati, pikiran, fisik, semuanya lah, termasuk lambungnya atau lapaknya, semuanya diangkat, mudah-mudahan bisa menjadi solusi di antara banyak masalah yang dihadapi bangsa kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi tentang Islam adalah minhajul hayah. Islam adalah sistem kehidupan. Maka kita mencoba untuk menjadi muslim itu bukan hanya sekedar menjadi seorang yang taat, tetapi menjadi seseorang yang lebih islami. Karena kalau taat saja atau menjadi seorang ahli ibadah, maka cenderung kita menggunakan Islam itu hanya dalam tataran ritual, atau ketika kita berada di masjid atau di atas sajadah, atau ketika kita dalam taklim. Tetapi kalau menjadi seorang muslim yang lebih islami, artinya Rabbani, kita mencoba untuk menyelaraskan seluruh kehidupan kita, terutama kehidupan pribadi, kemudian baru keluarga, dan mencoba untuk menyelaraskan juga kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang islami, bangsa yang menegakkan atau menerapkan sistem atau syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Dan ini bukan hanya tentang bagaimana menyuruh orang berjilbab, bukan hanya tentang bagaimana mengajak orang ke masjid, bukan hanya tentang bagaimana menerapkan hukum-hukum kisos, rajam dan seterusnya. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kita menjadikan Islam benar-benar sebagai solusi dalam setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat kita. Gimana kita menjadikan Islam sebagai solusi dalam masalah pribadi, masalah keluarga, dan masalah bangsa atau masyarakat. Sehingga kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab dan tugas nih bareng-bareng untuk membawa
solusi yang disediakan Islam agar bisa diterapkan kepada kehidupan manusia. Itulah tugas kita sebagai muslim. Dan untuk tugas itu kita harus bekerja sama, nggak bisa satu orang, dua orang saja atau satu kelompok kecil. Semua muslim harus bekerja sama, harus bergotong royong untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan syiar Islam, tetapi bukan dalam bentuk slogan, dalam bentuk realitas, dalam bentuk solusi praktis yang insya Allah bisa lebih mudah mengundang simpatik ketimbang slogan. Walaupun kadang slogan dibutuhkan, tetapi menurut saya simpatik itu jauh lebih berpengaruh daripada slogan. Sehingga kalau misalnya kita menawarkan sebuah solusi konkret, menawarkan manfaat atau rahmat bagi semua kebutuhan manusia, maka insya Allah di situ kita telah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita turun ke jalan, demo, tulis buku, tulis artikel, kolom di media-media, membawa slogan-slogan penegakan syariat, maka saya kira itu hanya akan mengundang kontroversi, mengundang pro dan kontra ataupun perdebatan. Misalnya kita tegakkan turun jalan untuk slogan tegakkan syariat, pasti itu akan jadi bahan diskusi di media-media televisi. Siangnya kita turun jalan, malamnya orang buat debat di TV. Yang untung siapa? TV, karena acara itu jadi ratingnya tinggi. Siang kita turun jalan, tegakkan syariat, tegakkan khilafah dan seterusnya, maka malam nanti di TV A, B, C, Z segala macam semuanya sama tuh, dengan tema yang sama, hanya mungkin narasumbernya beda-beda dan dicari yang paling kontroversi, dan ujung-ujungnya yang paling rugi itu kita. Baru yang kedua masyarakat, dan yang paling untung adalah media itu sendiri dan beberapa produk yang mengiklankan produknya di situ, beberapa perusahaan bisnis. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita menawarkan solusi konkret di masyarakat, TV malas ngeliput yang gitu-gitu. Jadi itu bukan berita bagi mereka, sehingga nggak ada untungnya bagi mereka. Gitu. Kita nggak nguntungin TV, dan juga nggak rugi bagi kita. Kalau TV nggak ngeliput, nggak rugi bagi kita. Kalau diliput juga nggak ada salahnya gitu. Tapi TV nggak akan ngeliput banget lah yang gitu-gitu mah, nggak terlalu menarik, kurang seksi menurut mereka berita yang kayak gitu. Sehingga tetap insya Allah nggak merugikan dakwah, nggak diliput, nggak merugikan dakwah. Bagi masyarakat itu bermanfaat, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, lama-lama akan membangun sebuah simpatik dari orang yang banyak. Dan ketika simpatik itu sudah semakin tersebar luas, maka saat itulah insya Allah orang akan berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat itulah kemenangan Islam baru ada. Tapi kalau dengan slogan-slogan tadi agak susah untuk bisa sampai ke surat An-Nasr atau surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina dengan slogan susah. Idza jaa nasrullahi wal fath dengan slogan agak susah menurut saya. Seandainya itu mudah, maka Rasulullah akan demo aja setiap hari. Akan ngajak sahabat, ayo kita demo lagi. Besok kita demo lagi. Siapa sekarang yang jadi korlapnya gantian? Pertama korlapnya Abu Bakar, besok korlapnya Umar bin Khattab, lusa korlapnya siapa? Mudah sekali, tinggal demo aja di depan Ka'bah. Jarang ada adegan demo di masa Rasul. Sesekalinya ada demo itu bukan demo yang sifatnya orasi, tetapi itu demo menunjukkan bahwa kaum muslimin itu ada gitu, pengen menunjukkan eksistensi, bukan orasi. Dan itu cuma dilakukan di masa awal-awal keislamannya Umar. Umar bilang, ya Rasul, kenapa kita diam-diam saja, ayo kita keluar. Akhirnya keluarlah rame-rame. Waktu itu sudah ada Umar, Hamzah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang ini di depan. Sehingga kalau 3 orang ini di depan, nggak ada yang berani menghalangi. Paling tengah itu Hamzah, di sebelah kanannya ada Umar, sebelahnya satu lagi ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di belakang mereka supaya dilindungi ada Rasulullah, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Keluarlah dari rumah Baitul Arqam, dari rumah Rasulullah menuju ke Ka'bah. Mereka kemudian sholat di sana. Demo ini adalah demo eksistensi. Tetapi ketika sudah perhitungannya matang gitu, jangan belum apa-apa udah demo. Kayak istilah yang dulu saya sering sebut tuh, kalau kita baru jadi peyem, jangan membenturkan diri ke dinding, ntar bakalan jadi hiasan dinding.
Karena dindingnya nggak akan hancur dibenturin dengan payung, pasti akan jadi atau jadi tape gitu ya. Cuma tape doang dibenturin ke dinding, lah bakalan jadi hiasan dinding. Oh bagus ya, coraknya corak tape gitu. Nggak akan ngancurin dinding. Nah Rasulullah ketika udah perhitungannya matang dan insya Allah itu akan siap, baru beliau demo untuk menunjukkan eksistensi, dan cuma sekali doang. Setelah itu dakwah lagi, tunjukkan lagi bukti-bukti, bukan hanya kepada muslim atau calon muslim, bahkan yang paling penentang sekalipun. Rasulullah dan para sahabat mencoba untuk memberikan bukti konkret bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Mulai kepada muslim, yaitu Bilal yang sedang disiksa, datang Abu Bakar membebaskannya. Kepada calon muslim di sini diantaranya misalnya sahabat-sahabat yang sedang dibujuk. Di antara yang sedang dibujuk itu kayak Umar bin Khattab, didoain sama Nabi, kemudian dideketin sama kakaknya Umar, Abdullah bin Khattab, kemudian beberapa Zaid bin Khattab, kemudian beberapa sahabat yang lain. Atau yang paling musuh dengan mereka sekalipun, seperti seorang laki-laki yang didatangi Rasulullah ketika dia sakit, padahal dia orang yang paling sering mengganggu Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat ingin tunjukkan bukti bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, sehingga ketika bukti ini sudah semakin sering ditunjukkan, makin banyak, muncullah simpatik dari satu orang demi satu orang. Lama-lama menjadi simpatik massal. Ketika menjadi simpatik massal, akhirnya menjadi rahmatan, menjadi kebaikan bagi Islam. Mulai mungkin simpatik ini awalnya bukan muncul dari orang Arab Mekah, tapi munculnya dari orang Arab Madinah. Awalnya bukan orang Arab Mekah yang bersimpati kepada Islam, tetapi orang Arab Madinah, yang mereka mendengar tentang citra kaum muslimin di Mekah yang sangat sabar, yang kayanya membantu yang miskinnya itu bersabar dengan ujiannya, yang lemah tidak bersikap munafik kepada yang kuat tidak menjadi sombong kepada yang lemah. Citra ini kemudian terdengar sampai ke daerah Madinah atau daerah Yasrib, sehingga orang-orang Madinah kemudian mulai satu demi satu masuk Islam dan membiarkan dan menawarkan Rasulullah untuk datang ke Madinah. Sampai di Madinah simpatik itu makin besar, sampai akhirnya dalam peperangan justru Nabi sedang memperkenalkan tentang rahmatan Islamnya kepada mereka. Dalam peperangan Nabi justru sedang membangun simpatik dari musuhnya. Gimana membangun simpatik dalam peperangan? Ketika terjadi peperangan Badar misalnya, saat musuh-musuh sudah ditawan, maka mereka diberikan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan kerelaan hati sebagian dari mereka kemudian memeluk Islam. Yang lain diam-diam tidak mau memeluk Islam, tapi diam-diam hatinya sudah tertarik kepada Islam. Kenapa belum memeluk Islam? Karena masih khawatir dikatakan saya memeluk Islam karena takut. Akhirnya dia menebus dulu dirinya supaya bebas, setelah dia bebas baru dia masuk Islam. Bahkan dalam peperangan sekalipun Nabi membangun simpatik dari orang-orang yang sedang didakwah, karena tujuan akhirnya itu ngajak orang kepada Islam, bukan membunuh orang. Membunuh orang itu adalah pilihan yang tidak bisa dihindari. Bahkan Nabi sedih ketika ada yang mati dalam keadaan kafir. Seandainya boleh memilih, pasti Nabi akan memilih nggak usah dibunuh, nggak usah diperangi, tetapi masuk Islam itu jauh lebih menguntungkan. Sehingga dalam kondisi perang sekalipun Nabi masih membangun citra simpatik agar orang mau masuk Islam, bahkan musuh yang sekarang mengangkat senjata terhadap beliau. Sehingga musuh itu pada akhirnya satu demi satu mereka masuk Islam. Mulai dari masa perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab yang paling banyak memberi kesan dalam hati orang-orang musyrik, sampai akhirnya orang sekelas Ikrimah, Khalid, Amr bin As semuanya masuk ke dalam Islam, menjadi pembela-pembela Islam. Kenapa demikian? Karena Islam disebarkan untuk memberi manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Itulah Islam. Bukan sekedar ngajak orang taklim. Kalau sekedar ngajak orang taklim, maka Nabi Muhammad SAW itu harusnya sudah menjadi seorang event organizer atau jadi dai paling hebat. Nanti Umar, Abu Bakar kan banyak duit tuh, bikin panggung yang besar gitu, kemudian pakai lighting segala macam, terus nyebarin poster yang keren-keren, ditempel di mana-mana, disebarin. Ayo, taklim ini keren nih, Rasulullah yang jadi ustaznya gitu. Udah gitu Rasulullah berdiri di atas mimbar pakai mic yang sound sistemnya tuh udah berapa kekuatan ininya. Assalamualaikum gitu kan. Ternyata Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah itu khutbah itu jarang sekali. Kalau kita baca hadis beliau yang 100.000 hadis Bukhari, sebagian besar hadis itu tidak diucapkan di atas mimbar. Sebagian besar hadis itu diucapkan di bawah mimbar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di medan perang, di dalam masjid, dalam pergaulan, di atas kendaraan beliau.
Sebagian besar hadis Nabi bukan hadis khutbah, tetapi yang sering kita ulang-ulang hanyalah cara khutbah Nabi, tetapi kita jarang mengulang-ulang cara muamalah atau akhlak Nabi. Kita kan kadang ada orang yang begitu fanatik dengan cara khutbah Nabi, nggak mau diubah sedikit pun kan ya. Kenapa kita tidak fanatik dengan senyumnya Rasulullah SAW? Bukankah senyum Rasulullah itu senyum yang paling indah, bahkan meluluhkan hati seorang Abu Jahal sekalipun, walaupun kemudian setelah itu egonya keluar lagi? Dengan senyumnya Rasulullah, Abu Jahal menjadi malu. Abu Jahal yang tidak tahu malu, jadi malu dengan senyumnya Rasulullah. Bisakah senyum kita membuat seorang musuh yang paling benci kita menjadi malu karena dosa-dosanya? Kenapa kita tidak belajar senyum Rasul, simpatik dan kemudian menjadi fanatik dengan senyum Rasul, fanatik dengan lapangnya dada Rasul, fanatik dengan tangan beliau yang lembut dan menyuapi seorang ibu Yahudi yang buta, yang mencela beliau di depan beliau ketika beliau sedang menyuapinya? Kenapa tidak kita pelajari akhlak itu dengan fanatik yang tinggi? Kenapa kita hanya fanatik dengan orasi Rasul yang itu hanya ada beberapa adegan kecil di antara hadis-hadis yang banyak? Intinya jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu adalah sistem kehidupan, dan kehidupan bukan hanya masjid. Ada pasarnya, ada gedung dewannya, ada jalan-jalannya, ada rumahnya, ada jembatannya, ada di bawah jembatannya, ada di mana-mana. Itulah kehidupan. Maka ketika Islam diakui sebagai sistem kehidupan, Islam harus bisa memberi solusi dalam semua masalah yang ada di dalam kehidupan itu. Dan untuk bisa menawarkan solusi itu, Islam sudah punya, cuma yang membawanya adalah para da'i, karena Nabi sudah tidak ada. Sehingga tugas kita sebagai da'i membawa itu, meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Itu bukti cinta kita kepada Rasul, meneruskan perjuangan beliau untuk membawa solusi yang ada di dalam Islam kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita meninggal dunia, nanti kita di hadapan Allah bisa berkata, ya Allah, saya adalah salah satu penerus Rasulullah, meneruskan perjuangan beliau dengan berdakwah, walaupun dakwah yang saya lakukan masih sedikit atau kecil, tapi udah berusaha. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lebih bareng-bareng lagi. Gerakan Pemuda Hijrah bukan hanya untuk para pemuda, tetapi untuk mantan pemuda juga boleh. Saya membuka terus, ayo kita bergabung bareng-bareng dengan Gerakan Pemuda Hijrah atau dengan Masjid Al-Latif, Masjid Al-Murabi, bareng-bareng kita bekerja sama. Semuanya bekerja sama untuk gerakan dakwah. Kalau saya lebih senang ke arah yang dakwah humanis, yang mengangkat sisi-sisi kemanusiaan, baik itu spiritual, hati, pikiran, fisik, semuanya lah, termasuk lambungnya atau laparnya, semuanya diangkat. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi di antara banyak masalah yang dihadapi bangsa kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.